Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kembali di video rekomendasi saham mingguan. Ya, kali ini seperti biasa saya akan memberikan video rekomendasi saham ya untuk tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2024. Sebelum kita masuk ke rekomendasi sahamnya, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita berikutnya. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan sahamnya, kita lihat dulu ya review pergerakan atau rekomendasi kita di minggu lalu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 19. Nah, oke, kita lihat dulu indeksnya seperti yang saya bilang ya, ini masih gambar yang minggu lalu. Support resisten, indeks sudah deket resist, harusnya mungkin naik sedikit dan ya turun. Bener aja dia turun sampai dengan area-area 7.200-an, area support sampai akhirnya dia berhasil rebound. Nah, ini kayaknya akan mungkin sekarang akan ngeblok aja ya sideways di area sini akan lebih oke. Jadi indeks selama 1 minggu kemarin kita lihat pergerakannya ya minus 0,45% untuk indeks sendiri. Ya, 1 minggu kemarin merah, memang banyak saham yang koreksi. Kita lihat gimana rekomendasi saham kita. Yang pertama ada BRPT. Nah, ini BRPT. Kita lihat pergerakannya. Nah, di sini udah ada plan kita ya kemarin, area buy 1150 sampai kemarin dia kita tanggal 16 hari Senin dia di sini ya. Tanggal 12, sorry, tanggal 16 12. Oh iya, tanggal 16 ini Sabtu. Nah, tanggal 15, sorry, 15 di sini turun-turun. Nah, ini closing dia di 10.55. Area stop loss kita di 10.50 ini memang udah deket-deket area area stop loss kita ya, tapi memang belum hit. Tapi biasanya kalau karena udah 1 minggu kalian mau ganti ke saham yang lain di watchlist, dibuang dulu itu nggak jadi masalah. Tapi kalau masih mau hold juga sampai dia jebol 10.50 itu juga bisa. Jadi ya itu ada dua pilihan lah. Apakah masih bagus ya? Sepertinya ini ada tekanan seller ya. Jadi ini sepertinya kalau 10.50 tertahan minimal dia bisa konsolidasi dulu ya. Area sini dia konsolidasi dulu di area 10.50 di area sini. Nah, seperti itu. Oke, itu BRPT. Yang kedua itu DRMA. Oke, DRMA. Sorry. Di tanggal hari Senin nah ini tanggal 15 ya. Area buy kita 1000 sampai 1020, pas hari Selasa sampai 985, tapi belum area stop lossnya ini salah. Area stop loss 970 ya. Bentar, area stop loss ini 1050 yang BRPT tadi. Nah, 970 hari Selasa low-nya sampai dengan 985, area stop loss kita di 970 masih aman. Masih belum hit area stop loss, jadi masih bisa di hold. Terus dia closing di 1000, pas di low paling bawah 1000. Nah, sampai akhirnya kemarin Jumat dia baru sampai area resistennya ya di 1065 1060. Nah, ini area-area resist dia reject, nggak berhasil ya. Udah kita take profit ya karena selama 1 minggu. Kalau kamu ambil di low-nya aja ikutin plan di 1000 ya, kamu bisa dapat 5 sampai 6 ya, 54% dapat harusnya di sini. Oke, congrats buat DRMA ya, happy cuan. Karena ini salah satu saham kita juga di menu swing di premium ya, DRMA ini. Kita udah take profit kemarin Yang terakhir cuan ya, kalau BRPT-nya jelek ya cuannya juga sama ya. Karena ini satu grup, karena kemarin gak ada pilihan saham lagi. Jadi ya kemungkinan harusnya kalau kamu cuan BRPT pilih salah satu aja seperti itu, atau pilih keduanya. Nah, ini memang agak kurang bagus ya. Oke, di sini ada trendline pertama, dia dijebol ya, pas banget dia stop loss 860 di hari tanggal 16. Low-nya dia di 85, closing di 860. Nah, pas banget ya, langsung dia breakdown. Nah, ini sekarang apakah masih menarik ya? Sebenarnya masih uptrend aja, tapi kemungkinan dia akan konsolidasi dulu. Itu akan lebih bagus ya selama masih di atas trendline ini sekarang. Nah, ini masih cukup oke untuk si cuan. Jadi ini kurang bagus ya. Oke, itu review kita 3 saham yang kita beli minggu lalu. Memang kurang bagus ya dari sisi kinerjanya. Nah, oke, kita lihat dulu ya indeksnya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk minggu depan potensi kalau 7.200-nya masih tertahan, kemungkinan akan konsol 7.200 sampai 7.300. Akan uji mungkin 74 kalau memang dia kuat breakout 7.300. Nah, kemungkinan ya seperti yang saya bilang, harusnya ya ini sideways aja, area sini akan lebih oke, ditambah udah akhir bulan. Oke, yang penting 7.200 harus tertahan, itu adalah kuncinya.
Oke, kita masuk ke rekomendasi saham minggu depan. Yang pertama ada Teens. Nah ini, oke, Teens ini cukup bagus ya dari awal. Waktu itu saya sempat call juga di grup ya, di area-area support sini, terus dia naik pas banget di sini ada area resisten. Nah kemarin dia reject di hari di tanggal 17 ya, tanggal 17 reject. Nah ini mulai mulai turun karena reject area resisten. Nah ini kita cari area-area demandnya di mana. Nah di area-area sini. Nah ya udah kita tunggu area sini. Jadi selama ini masih potensinya masih oke, menurut saya ini masih bagus. Jadi kalau kita bisa dapat lebih bagus, lebih murah di sini, dia masih tertahan di atas 970, harusnya ini masih menarik. Kalau breakdown gimana? Kalau breakdown dia buat lower low nggak bagus itu. Kita coba buat plannya dulu ya. Nah ini minim ya, 1005 dia closing di 1005. Kita buat 970 ya, 970 entry sampai 1005 sampai area closingnya. Stop loss di bawah 970 aja, 960. Oke, TP1 kalau untuk area sana oke. Mungkin resist minornya ya. 1040 R1-nya, R2-nya langsung di sini ya, di area high yang kemarin R2-nya 1090. Oke, itu untuk Teens ya. Tapi kalau dia berhasil di sini rebound, terus dia berhasil breakout nanti 1090-nya, ini akan jauh lebih bagus, dia buat higher high lagi. Tapi overall secara trend, secara pergerakan ini harusnya masih menarik banget ya Teens ya. Ya. Oke, itu Teens. Next saham yang selanjutnya ada dari semen nih, SMGR. Nah oke, SMGR secara trend primary trendnya ini masih downtrend ya, memang masih downtrend. Tapi karena kita mainnya hanya mingguan, kita mainnya short term aja ya, kita lihat pergerakan kecilnya aja, pergerakan jangka pendeknya aja. Oke, kalau kita lihat di sini dia udah nggak buat yang namanya lower low lagi ya, dia udah nggak buat lower low lagi, malah di sini sebenarnya kemarin dia sempat ngebuat yang namanya higher high. Nah di sini udah breakout, terus dia turun lagi. Nah ini sebenarnya ini area konsolidasi dia. Nah, ini menarik nih, bisa kita manfaatkan untuk buy on breakout. Ini masih di area resistennya. Nah di mana area-areanya? Nah selama SMGR ini nggak breakdown ke bawah 3.900, ini harusnya masih cukup menarik, masih cukup potensi untuk dia bisa uji lagi ke area resistennya di area sini seperti itu. Ya, jadi ini masih cukup oke kalau kita gambarkan. Nah, sini. Kalau ini di breakout lagi, ini akan jauh lagi ya. Jadi konfirmasi reversal uptrend, ini double bottom jadi di bawah ini seperti itu. Oke. Kita coba buat trading plan 40-60. Closing 40-60 sampai sini 39, boleh lah ya. Kita 3.900. Ini 40-60, kita tunggu turun satu tick aja ya, 40-50. 4.050 untuk area entry-nya. Area stop loss-nya kita di bawah 39 aja, 38. Kita kasih spare 2 tick ya, 3880. Dan area TP1 ya, di resisten terdekatnya di area sini lah ya, 4220. Lalu kalau dia bisa berhasil breakout, nah ini mungkin 4450 ya, 4450. Oke, itu untuk SMGR. Kalau dia bisa berhasil breakout 4230-nya harusnya bagus ya. Itu konfirmasi dia reversal dari downtrendnya menuju uptrend. Oke, next saham yang ketiga. Nah ini dari tower-toweran ya, kayaknya ini mulai menarik nih, tower-toweran tebing. Ya memang kalau secara trend, primary trend ya ini masih downtrend ya, masih downtrend, turun. Tapi ini memang agak cukup menarik ya di sini. Oh bentar, kalau kita gambarkan, nah ini masih downtrend lah, downtrend channelnya ya masih ada. Nah ini kita bermain short termnya aja, di sini kelihatan banget. Sebelumnya ada low di sini, sempat di breakdown beberapa kali tapi dia berhasil rebound lagi. Nah di sini ya, ini adalah base area konsolidasinya, base area sideways dia turun. Nah ini ternyata dia berhasil break nih, break area resistennya, break area resisten dan bertahan di ketika dia break, dia konsolidasi di area atas ini sedang retrace. Nah ini cukup menarik ya, cukup menarik dengan volumenya yang volume jualnya no ya, ketika nothing dia, ketika dia turun tanpa volume. Ini cukup menarik. Jadi ya kita coba spekulasi manfaatkan ya dari
breakoutnya ini. Bentar, kalau kita buat plan dia closing di 2000, pas 2000. Kalau kesini sampai ya 1950 boleh. Kita spare-nya pendek aja 1950 sampai 2000 karena tebing juga pergerakannya itu tidak terlalu kencang ya. 1950 stop loss-nya di 1930. 1930 sini ya, 1930 pendek aja. Resisten 1 kalau dia sampai area trendline-nya di sini ya. 2050 sampai mungkin resisten 2 kalau kita cari horizontal di area sini. Nah, 2150. Oke, itu dia trading plan untuk tebing. Jadi itu aja 3 watchlist saham kita untuk minggu depan. Sekali lagi nih disclaimer on, silahkan dianalisa ulang ya. Kalau merasa cocok silahkan di buy, kalau nggak merasa cocok silahkan di skip. Jadi semua informasi ini hanya sifatnya untuk edukasi aja. Jadi kalian silahkan dilakukan analisa ulang. Untuk segala aktivitas jual beli semua ada melalui tanggung jawab kalian masing-masing. Nah, buat kamu yang mau join atau mau dapat watchlist saham setiap hari dari saya, kamu bisa langsung aja join di link yang ada di deskripsi. Bisa join ke Telegram channel kita, atau kalau mau lebih intens kamu bisa bergabung jadi membership kita, atau kalau kamu mau buka rekening kita juga bisa memfasilitasi buka rekening KB Parbury Sekuritas melalui cabang kami. Seperti itu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah like, komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan. Oke, see you. Sampai jumpa semuanya.